Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di channel Andi Guru Geografi. Pendekatan regional. Pendekatan regional adalah salah satu pendekatan dalam ilmu geografi yang merupakan sub pendekatan keruangan. Pendekatan ini menekankan pada region sebagai tempat suatu gejala atau fenomena geografi terjadi. Nah, region itu sendiri adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang bersifat khas atau dalam arti membedakan dengan daerah yang lain. Contoh pendekatan regional misalnya adalah kekeringan yang terdapat di kawasan Kars Gunung Sewu. Fenomenanya adalah kekeringan dan secara regional kita membahasnya di wilayah kawasan Kars Gunung Sewu. Nah, dari kekeringan yang akan kita bahas di sini akan ada atau akan timbul beberapa pertanyaan, antara lain apakah kekeringan Kars di Gunung Sewu itu? Kemudian di mana saja wilayah yang mengalami kekeringan? Kapan terjadi kekeringan? Mengapa kekeringan itu dapat terjadi? Kemudian siapa atau apa yang terlibat dalam fenomena kekeringan? Dan bagaimana kekeringan itu terjadi serta bagaimana penanggulangannya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Apakah kekeringan di Kars Gunung Sewu itu? Ya, kekeringan di Kars Gunung Sewu adalah suatu kondisi di mana kekurangan air bersih di kawasan Gunung Sewu menyebabkan banyak masalah bagi penduduk. Nah, kekeringan ini ditandai dengan mengeringnya sumber-sumber air. Kars Gunung Sewu adalah kawasan perbukitan Kars yang terdapat di 3 kabupaten. Di sebelah selatan di bagian selatan Kabupaten Gunung Kidul, kemudian Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan. Di mana saja daerah yang mengalami kekeringan terparah di kawasan Kars Gunung Sewu? Tidak semua kawasan Kars ini mengalami kekeringan. Ada beberapa yang mengalami kekeringan, misalnya di Gunung Kidul sering pada musim kemarau akan terjadi kekeringan yang parah pada beberapa kecamatan. Contoh di tahun 2019 adalah ada 4 kecamatan dari 10 kecamatan yang berada di daerah Kars. Kemudian di Wonogiri 3 dari 7 kecamatan dan Pacitan 4 dari 8 kecamatan yang merupakan daerah Kars itu mengalami kekeringan yang parah. Nah, kapan kekeringan itu terjadi? Kekeringan yang terjadi di kawasan Kars Gunung Sewu itu selalu terjadi pada setiap musim kemarau. Hampir setiap musim kemarau selalu terjadi kekeringan. Di mana pada 3 tahun terakhir ini, contohnya di Gunung Kidul banyak sekali kekeringan yang melanda. Kemudian di Wonogiri juga sama. Di Pacitan juga seperti itu. Dari 2017 sampai 2019 ada berita-berita selalu kekeringan setiap pada musim kemarau. Nah, mengapa kekeringan di wilayah Kars ini dapat terjadi? Yang pertama, tentu saja karena musim kemarau yang panjang. Tetapi musim kemarau yang panjang itu sebab awal saja. Berikutnya adalah juga berkaitan dengan geomorfologi dari kawasan Kars itu sendiri, di mana permukaan yang ada di wilayah Kars ini tidak mampu menyimpan air dalam waktu yang lama, karena air akan selalu turun ke bawah permukaan, di mana justru sistem air bawah permukaan itu lebih berkembang. Nah, siapa saja yang terdampak kekeringan
di kawasan Kars Gunung Sewu. Yang pertama adalah penduduk yang mengalami kesulitan air bersih, dan juga kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian di Kars Gunung Sewu sangat mengandalkan dari curah hujan. Nah, manakala kekeringan kemarau itu terjadi, maka bisa ditebak bahwa kegiatan pertanian di wilayah itu pasti akan terganggu, yang dampaknya bisa terjadi gagal panen. Nah, bagaimana kekeringan itu bisa terjadi? Prosesnya seperti apa? Pertama adalah foliar, dolina, ufala itu pada musim hujan terisi oleh air yang kemudian dimanfaatkan oleh penduduk. Foliar, genangan air yang dalam wilayah luas, sampai ufala yang kecil. Ini kalau oleh orang daerah Kars seperti daerah Gunung Kidul sering disebut dengan telaga. Nah, pada musim kemarau mulai mengering dengan cepat. Nah, kenapa mengering dengan cepat? Karena air masuk melalui rekahan-rekahan yang ada di bawah telaga. Cepat tidaknya akan sangat tergantung oleh lubang-lubang yang ada. Jadi kalau lubangnya besar seperti ini, maka telaga itu akan dengan cepat mengering. Kalau kecil, ya akan lebih lambat lagi. Nah, air di permukaan ini masuk ke bawah tanah lewat rekahan dan lubang, dan akhirnya jatuh ke dalam gua-gua bawah tanah atau jalur-jalur sungai di bawah tanah. Sebagaimana dalam Kars topografi bisa kita lihat permukaan di daerah Kars yang nanti ada genangannya itu seperti dolina, ufala, dan foliar. Ini air akan masuk ke bawah, mengisi ruang-ruang yang ada di bawah tanah gua maupun sungai bawah tanah. Jadi wilayah Kars itu sebenarnya wilayah yang tidak kering, hanya saja karena karakter permukaannya mudah menyerapkan air ke bawah, sehingga selalu terjadi peristiwa kekeringan di permukaan buminya. Tapi di bawah tanah justru wilayah yang sebenarnya kaya akan air. Nah, kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Nah, penanggulangan atau penanganan di sini adalah yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sekitar adalah dengan melakukan dropping air ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Begitu pula dengan usaha mengangkat air dari bawah tanah. Sungai-sungai bawah tanah yang memiliki debit air besar ini diangkat ke atas. Biayanya mahal. Dan salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah pengangkatan air di Sungai Pindul yang ada di Gua Pindul, di mana pada kedalaman lebih dari 100 meter air diangkat dengan cara membor dari atas, dan air itu diangkat ke atas, dan itu bisa memenuhi kebutuhan air di kawasan Semanu, sehingga Semanu meskipun daerah Kars itu tidak terdampak kekeringan pada musim kemarau. Oke, itu adalah contoh dari penggunaan pendekatan regional dalam membahas fenomena geosfer di permukaan bumi. Jadi, pendekatan keruangan regional itu menekankan pada region sebagai ruang di mana fenomena geosfer itu terjadi. Artinya, berdasarkan pembahasan tadi, region merupakan wilayah yang memiliki karakteristik tertentu dan tidak terbatasi oleh wilayah administrasi, di mana wilayah Kars Gunung Sewu itu ada di 3 provinsi. Di bagian selatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bagian selatan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan bagian selatan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Baik, itu adalah contoh pendekatan regional. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.